Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama ini. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3. Saya minta izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Mbak Prawiri Arif, kemudian ada saya Antonius Dwi, kemudian ada Mas Muhammad Arsuseno, ada juga Mas Muhammad Hafizan Sidik, dan juga Mas Faldi Pratomo. Oke. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas topik yaitu Ergo Clean Hanger. Kami akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip antropometri, fatigue and energy consumption, dan work environment design dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi yang efisien dan ramah penggunaan. Sebelumnya, mari kita mulai. Next. Oke, berikut adalah latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang yang pertama adalah mengenai penyimpanan alat kebersihan yang belum efektif. Kemudian yang kedua mengenai inovasi gantungan alat kebersihan yang simpel, ergonomis, dan modular. Kemudian ada lagi inovasi untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang gantungan alat kebersihan yang dapat mengoptimalkan ruang penyimpanannya. Dan kemudian ada memastikan desain gantungan yang ergonomis dan fleksibel serta dapat digunakan untuk berbagai jenis alat kebersihan. Kemudian ada juga bagaimana cara merancang gantungan alat kebersihan yang mampu mengoptimalkan ruang penyimpanannya. Next. Oke. Berikut ada 3 tujuan dari praktikum kami. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan antropometri pengguna dalam merancang Ergo Clean Hanger. Kemudian mengurangi tingkat kelelahan dan konsumsi energi bagi pengguna. Serta mendesain lingkungan kerja yang optimal dengan penempatan gantungan yang tepat. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, kelompok kami membuat diagram alir penelitian, di mana yang pertama, kelompok kami melakukan studi lapangan atau observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara kepada para petugas kebersihan untuk memudahkan dalam mencari masalah yang ada di tempat kerjanya. Lalu, langkah kedua, kami kami melakukan identifikasi masalah yang bertujuan untuk mendapatkan rumusan masalah yang nantinya akan menjadi topik penelitian. Lalu, langkah ketiga, kelompok kami melakukan studi literasi, di mana kelompok kami mencari literasi yang sesuai dengan topik penelitian. Lalu, selanjutnya, kelompok kami melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Setelah itu, kelompok kami melakukan usulan perbaikan, di mana usulan perbaikan ini kelompok kami merancang desain yang lebih ergonomis berdasarkan data yang kami dapatkan. Lalu, langkah selanjutnya kelompok kami melakukan pembahasan dan analisis, di mana analisa yang dilakukan antara lain analisa perhitungan, perhitungan mulai dari konsumsi energi, dan perhitungan waktu istirahat. Dan yang terakhir, kelompok kami menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, di mana dari hasil kesimpulan ini, kelompok kami mendapatkan beberapa saran yang bisa diambil untuk tempat kerja atau perusahaan dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Uh, Berikut adalah terkait dengan antropometri, yaitu modul yang kita ambil untuk perancangan dari alat yang kita buat ini. Di mana di sini terdapat gambar yaitu produk yang sudah ada, yaitu dengan desain awalnya terlihat kurang praktis karena membutuhkan alat yang dilengkapi tali atau pengait untuk dapat digantung sehingga memerlukan waktu dan usaha tambahan dari pengguna alat tersebut. Lalu, tim kami mulai mengembangkan desain untuk membuat alat ini menjadi lebih ergonomis dan juga fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan diameter alat yang disimpan
Desain tersebut juga lebih memungkinkan produk dapat mencakup lebih banyak variasi dari alat kebersihan itu sendiri. Next. Dari desain tersebut sendiri, kita mengambil dari yang pertama yaitu adjustability, di mana mekanismenya penjepit dirancang dapat digeser atau diputar supaya posisi alat lebih mudah diatur sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga untuk tinggi pemasangannya kita menentukan berdasarkan rata-rata dari tinggi jangkauan pengguna alat tersebut. Untuk dimensi untuk atropometri itu sendiri, kita mengambil dari kategori 3 yaitu tinggi jangkauan vertikal, diagram genggaman, diameter genggaman, dan juga jarak jangkauan horizontal. Yang pertama untuk tinggi jangkauan vertikal yaitu pemasangan yang nyaman bagi pengguna yaitu pada level bahu. Yang kedua diameter genggaman, ukuran penjepit sesuai dengan rata-rata diameter gagang alat kebersihan. Yang ketiga jarak jangkauan horizontal yaitu menentukan jarak antar penjepit. Dari desain itu sendiri, kita mengambil dimensi persentilnya 3, yaitu persentil ke-5, ke-95, dan juga ke-50. Untuk persentil ke-5, yaitu wanita dewasa tinggi lebih rendah. Untuk yang persentil ke-95, pria dewasa dengan tinggi lebih tinggi. Lalu untuk persentil yang ke-50, rata-rata populasi pengguna. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya mengenai fatigue dan energy consumption. Ini merujuk pada jumlah energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam konteks ergonomi dan fisiologi kerja, konsumsi energi menjadi indikator penting untuk menilai beban kerja fisik. Contoh ini ada data dari hasil observasi kami mengenai heart rate sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Lalu kita mendapatkan perhitungan rata-rata energi konsumsi pada aktivitas peletakan sapu pada gantungan alat kebersihan yaitu sebesar 2,83 kilokalori. Next. Lalu setelah mendapatkan rata-rata energy consumption, maka kita melanjutkan untuk menghitung korelasinya. Kita mendapatkan nilai correlation 0,964. Lalu di bawah ada tabel mengenai MET atau metabolic equivalent task, yaitu mengklasifikasikan heart rate setelah melakukan aktivitas, di mana hasil dari tabel menunjukkan klasifikasi aktivitas ini berada pada klasifikasi leg labor yang nilai MET-nya sekitar 2,8 hingga 3,8. Next. Lalu kita menghitung untuk perhitungan break time, di mana kita mendapatkan R minus 1,67%, lalu untuk break time minutes-nya sekitar minus 16,7 menit. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa meletakkan sapu pada gantungan alat kebersihan ini tidak memerlukan istirahat, dikarenakan nilai break time-nya bernilai negatif. Next. Baik, selanjutnya pada bagian Work Environment Design. Pada bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang optimal mulai dari aspek fisik hingga psikologis. Dari yang sudah kita dapatkan, desain ruang kerja untuk 3D digambarkan sebagai berikut. Untuk illumination level, kita melakukan observasi menggunakan aplikasi. Dan untuk noise level juga kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali menggunakan 1 device, 2 device, dan 3 device. Next. Baik, pada illumination level, kita sudah mendapatkan tingkat pencahayaan di setiap ruangan. Di setiap ruangan ini, kita mendapatkan data di ruang pertama, yaitu kita membutuhkan satu lampu, membutuhkan satu lampu untuk menambah foot candles
dari yang awalnya 60 menjadi 13, menjadi 73. Selanjutnya, ruang kedua membutuhkan 3 lampu, dari 30 ditambah 39 menjadi 69. Dan ruang 3 membutuhkan 4 lampu, dari yang awalnya 19 ditambah 52 menjadi 71 foot candles. Kemudian, pada noise level, kami juga melakukan perhitungan time weight average, yaitu menghitung rata-rata tingkat kebisingan yang terpapar selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan TWA yang sudah kita lakukan, tingkat kebisingan sebesar 71,78 desibel masih sangat aman karena di bawah batas maksimal yang direkomendasikan, yaitu 85 desibel untuk paparan 8 jam per hari. Dengan demikian, kondisi ini tidak memerlukan tindakan pengendalian kebisingan lebih lanjut. Next. Untuk work environment design, ini desain ruang 3D sudah kita susun dengan menunjukkan penataan yang efisien dan fungsional. Selanjutnya, alat kebersihan juga sudah disimpan di kamar mandi dan digantung dengan rapi di tempat yang telah disediakan. Penempatan ini juga memastikan bahwa alat kebersihan tetap higienis dan mudah dijangkau. Penataan yang rapi dan terorganisir ini mendukung kenyamanan serta efisiensi penggunaan ruang secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari desain Ergo Clean Hanger ini kita harus mempertimbangkan prinsip antropometri, fatigue and energy consumption, serta work environment design untuk menciptakan solusi yang ergonomis dan efisien. Untuk antropometri, produk yang sudah kita buat dapat disesuaikan atau adjustable sehingga pengguna dengan berbagai ukuran tubuh untuk mengakses alat kebersihan dengan nyaman. Kemudian, fatigue and energy consumption, desain yang ergonomis dapat meminimalkan gerakan berulang atau postur yang tidak nyaman. Pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Dan yang terakhir, work environment design mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, ketinggian, dan kemudahan akses. Desain yang kita sudah desain dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terorganisir. Dengan menghubungkan ketiga aspek ini, Ergo Clean Hanger tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna, tetapi juga mendukung kesehatan dan keselamatan kerja dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kami mengenai Ergo Clean Hanger. Kami harap penjelasan tentang prinsip antropometri, fatigue, and energy consumption, serta work environment design dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.